Hai, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Enterprise Resource Planning atau cara pengelolaan sumber daya perusahaan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kita akan sedikit flashback terlebih dahulu tentang materi minggu lalu, yaitu apa itu ERP, kegunaan dan manfaatnya itu. ERP seperti yang tadi di awal saya bilang, yaitu cara pengelolaan sumber daya perusahaan, disebut dengan Enterprise Resource Planning. Berkembang awal mulanya dari Material Requirement Planning atau MRP, lalu berkembang menjadi Manufacturing Resource Planning 2 atau MRP2. Kemudian berkembang lagi menjadi Enterprise Resource Planning, cara pengelolaan sumber daya perusahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai procurement. Procurement. Ya, kayak gitu bahasanya, procurement. Nanti kalau ejanya salah mau dibetulkan, tulis di kolom komentar itu. Procurement itu apa? Procurement merupakan proses umum yang sering terjadi pada sebuah perusahaan. Proses apa sih itu procurement? Procurement merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membeli barang, peralatan usaha, mesin-mesin produksi, atau bahkan bahan-bahan bangunan. Ada equipment reparasi dan jasa yang sedang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Atau bisa juga disebut dengan procurement itu bisa juga diartikan dengan pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Saya ulangi lagi, procurement juga bisa diartikan atau kita sederhanakan menjadi proses pembelian barang dan jasa pada suatu perusahaan. Proses pembelian barang dan jasa pada suatu perusahaan. Lalu, akan muncul pertanyaan, kenapa perusahaan melakukan proses procurement? Proses ini terjadi karena sebuah proses yang bertujuan untuk membantu sebuah perusahaan mendapatkan barang yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, baik dalam kuantitas, kualitas, lokasi, waktu, dengan biaya yang paling murah. Jadi kenapa procurement ini dilakukan? Karena perusahaan membutuhkan efisiensi, efektivitas dalam pengadaan proses barang dan jasa, agar mereka dapat memperoleh barang dan jasa dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik, akan tetapi dengan biaya yang relatif cukup murah. Itu kenapa dilakukan procurement. Beberapa proses procurement yang terjadi pada sebuah perusahaan. Ada beberapa langkah nih dalam proses procurement yang terjadi pada sebuah perusahaan. Pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan di sini maksudnya perusahaan akan melakukan identifikasi terhadap barang dan jasa apa yang mereka butuhkan. Kemudian perusahaan akan mengelis nih barang dan jasa yang mereka butuhkan apa aja untuk kemudian masuk ke dalam tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya ialah otorisasi pembelian oleh manajemen. Dalam proses procurement, kegiatan ini bertujuan agar tidak ada konflik internal. Otorisasi pembelian oleh manajemen dalam proses procurement berarti menentukan siapa yang akan melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut, divisi mana, siapa orangnya.
Ini di proses yang kedua disebut dengan otorisasi pembelian oleh manajemen. Setelah proses otorisasi pembelian itu selesai, maka nanti di proses ketiga akan ada yang namanya persetujuan pembelian oleh manajemen. Jadi setelah diketahui siapa yang akan mengadakan barang dan jasa, siapa yang akan melakukan pembelian terhadap barang dan jasa tersebut, nanti manajemen akan menyetujui. Setelah persetujuan tersebut akan masuk ke proses keempat, yaitu pembukaan tender kepada supplier dan vendor. Pembukaan tender ini bertujuan untuk mencari kandidat penjual dan jasa yang terbaik. Setelah pembukaan tender, maka akan masuk ke proses kelima, yaitu identifikasi dan analisis supplier dan vendor. Maksudnya, setelah terkumpul vendor dan supplier tadi, manajemen melalui badan atau orang yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan barang dan jasa akan melakukan identifikasi. Kiranya siapa dari vendor atau supplier yang sudah bergabung tersebut yang terbaik, yang memiliki kualitas barang yang terbaik dengan harga yang relatif lebih murah. Lalu masuk proses yang keenam, yaitu adalah penerimaan quotation atau penawaran barang dan jasa. Penawaran barang dan jasa ini nanti vendor dan supplier akan menawarkan barang dan jasa mereka kepada manajemen melalui badan atau orang yang telah ditunjuk pada proses otorisasi tadi di poin yang kedua. Setelah penawaran barang dan jasa akan ada proses yang ketujuh nih, yaitu proses negotiation term of payment. Negotiation term of payment ini yaitu adalah proses negosiasi harga, nego, nawar-menawar. Setelah proses ketujuh dilewati, maka akan masuk ke proses ke-8, yaitu pemilihan supplier dan vendor. Kalau yang dituju tadi itu belum deal dengan vendor A atau dengan vendor B, tapi masih proses tawar-menawar harga, bidding harga maksudnya. Setelah itu dilewati, maka nanti akan terpilihlah vendor atau supplier yang akan ditunjuk untuk mengadakan barang dan jasa bagi perusahaan tersebut. Setelah ditunjuknya supplier dan vendor, maka akan masuk ke poin yang ke-9 atau langkah yang ke-9, yaitu pembuatan purchase order atau yang kemudian kita sebut dengan PO. PO itu bukan pre-order ya, tapi purchase order, pembuatan purchase order. Setelah poin ke-9, maka akan masuk ke langkah ke-10, yaitu penerimaan delivery order atau work order. Setelah poin ke-10, maka nanti akan lanjut ke langkah ke-11, yaitu penerimaan dan pengecekan kualitas barang dan jasa. Setelah di langkah ke-10 barang dikirimkan dan diterima, maka di langkah 11 nanti akan ada yang namanya pengecekan kualitas barang dan jasa yang telah dikirimkan. Setelah barang dan jasa dikirimkan, maka nanti akan masuk invoice, tagihan. Kemudian disebut dengan dokumentasi invoice. Setelah dokumentasi invoice, maka nanti di langkah ke-13 akan ada yang namanya pengecekan invoice. Dicek nih tagihannya udah benar apa belum, barang dan jasa yang dikirimkan sudah benar apa belum. Yang terakhir, setelah pengecekan invoice itu dirasa sudah sesuai, sudah benar dengan barang dan jasa yang mereka terima, maka nanti akan ada poin ke-14, yaitu pembayaran ke supplier atau vendor. Nah, dari ke-14 langkah tersebut, tujuan utamanya yaitu sebenarnya, tadi kan banyak tuh ya, ada 14 langkah dalam procurement. Pertama ada identifikasi kebutuhan, kedua ada otorisasi pembelian,
Ketiga ada persetujuan pembelian. Keempat ada pembukaan tender. Kelima ada identifikasi dan analisa supplier serta vendor. Keenam ada penawaran barang dan jasa. Ketujuh ada proses negosiasi term of payment. Kedelapan pemilihan vendor. Kesembilan ada pembuatan purchase order. Kesepuluh ada penerimaan delivery order. Ke-11 ada pengecekan kualitas barang dan jasa. Ke-12 ada dokumentasi invoice. Ke-13 ada pengecekan invoice. Ke-14 ada pembayaran supplier atau vendor. Ke-14 langkah tersebut memiliki 4 tujuan utama, yaitu perusahaan ingin membeli barang atau jasa agar mereka pertama lebih bermanfaat, waktunya lebih efisien dan efektif, ketiga resikonya lebih sedikit, keempat biayanya lebih terjangkau dan lebih murah. Pada masa sekarang dengan perkembangan teknologi informasi, procurement telah berevolusi dan berinovasi menjadi e-procurement. Kemudian akan muncul pertanyaan, e-procurement itu apa? Bagaimana? Dan apa manfaatnya bagi perusahaan? Itu pertanyaannya. Teman-teman kalau sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar sebagai nilai tugas. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan e-procurement? Manfaatnya apa bagi perusahaan? Tulis jawabannya beserta nama dan NIM di kolom komentar sebagai nilai tugas yang pertama. Seperti ya. Oke. Sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terakhir, di video kali ini jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah jika merasa tidak ada hal yang urgent untuk dilakukan di luar. Kalaupun harus keluar, tolong tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku di masyarakat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya dan materi selanjutnya.